Di video ini kita akan bahas tentang hal yang ada di sekitar kita. Pengalaman horor yang pertama ini terjadinya beberapa waktu yang lalu gitu. Masih waktu deket-deketin lah. Oke, pernah tuh waktu gua itu sempat belajar ilmu jelek gitulah. Selamat datang di Ngasik, ngobrol asik bareng saya Sarul. Dan Rafli, Ya, di video pertama ini kan video pembuka ya. betul. Video pembuka dari channel kita. Di video ini kita akan bahas tentang hal yang ada di sekitar kita. Betul. Salah satunya yaitu pengalaman horor nih. Nah, betul tuh. Pengalaman horor kan udah banyak gitu di channel-channel lain kan. Nah, Cuma kan ini kan pengalaman pribadi gitu. Jadi paling juga bisa beda sama yang lain. oh ya sebelum itu buat kalian yang mungkin punya cerita horor atau yang memiliki sebuah pengalaman horor atau mistis, boleh tuh komen di komen. Ya boleh, nanti kita baca-bacain deh. Ya, betul. Lanjut. Oke, apa ya? Lu sendiri itu deket gak sih sama apa hal-hal yang berbau horor gitu? Dibilang dekat itu sih deket-deket banget enggak, tapi aku kenal gitu loh. Ya. Kasarannya kenal sama dunia mistis gitu, agak kenal lah. Ya apalagi kita dulu juga apa ya? Di tahun-tahun kita waktu masih kecil juga kayaknya banyak banget kan, apalagi Pasti kita banyak sekali. tinggal di Indonesia gitu. Betul. Yang banyak mitos-mitosnya. Iya, betul. Jadi pengalaman horor yang pertama ini dimulai dari gue dulu ya. Iya, jangan. Oke, pengalaman horor yang pertama ini terjadinya beberapa waktu yang lalu gitu. Masih waktu deket-deketin lah. Oke. Jadi waktu itu gue lagi teleponan sama cewek gue lah. Oke. Terus itu waktunya kalau nggak salah masih sekitar maghrib gitu. Masih mau maghrib. Yes. Nah waktu telepon itu ya telepon biasa aja gitu. Terus waktu mau maghrib itu kan gua mau mandi, tapi teleponnya gua biarin, jadi gua tinggal aja gitu. Oh. Terus gua mandi gitu, kan gua tinggal. Terus pas balik, cewek gua bilang kalau di teleponnya itu ada suara kayak apa orang lagu-lagu Jawa gitu, orang nyanyi lagu-lagu Jawa. Iya, ada gamelan dan lain-lain. Terus ya gue bingung dong, nggak kan apa ya? Ya gak mungkin juga ngapain dengerin lagu gituan kan? Iya juga sih, zaman sekarang emang ada anak muda kayak kita. Ya bukannya kita apa itu bilang kalau itu sesuatu yang nggak penting ya, cuma ya logis saja gitu loh. Enggak, maksudnya kan tiap orang punya selera musiknya beda-beda gitu. Jadi gue sendiri juga nggak pernah denger gitu, nggak pernah dengerin musik-musik Jawa kayak gitu. Iya sih. Jadi terus ya gue bilang aja gue nggak dengerin apa-apa, cuma meninggal, gue tinggal aja HP-nya. Tapi dia bilangnya tuh ada musik-musik Jawa, terus ada yang nyanyi gitu. Ya gue bingung kan, ya udah, akhirnya udah. Terus pas malam itu pokoknya gue tiap telepon di atas jam 11 itu di kamar kos gue kan, gue ngekos. Yes. Itu kalau telepon pasti yang gue telepon tuh kayak denger suara selain gue gitu. Antara ada suara cewek nangis, suara cewek ketawa gitu. Waduh. Gue pun bingung ya, kenapa gitu. Maksudnya gue juga sendirian posisi sendiri, terus tiba-tiba ada suara-suara masuk gitu kan, aneh juga gitu. Creepy juga sih. Iya makanya itu. Apalagi habis maghrib gitu kan. Nah, tambah gimana tuh? Terus ini fun fact ya, ini di belakang kos gue tuh itu kan ada apartemen yang horor tuh di Surabaya tuh. Iya ya. Yang lumayan terkenal lah di Surabaya apartemennya. Yang ditinggalin itu kan ya? Ya itu. Oke. Makanya itu kayak aneh aja gitu. Kalau lu telepon tapi waktu posisinya itu lu sendiri, tapi orang yang teleponan sama lu tuh dengerin suara lain gitu. Kayaknya gimana ya? Gue lebih ngeri kalau hal-hal horor itu lebih ke suara daripada ke visual gitu. Kayak lu
dapat foto atau video penampakan gitu kan belum tentu 100% nyata gitu. Benar. Tapi kalau suara itu kan kayak nggak bisa diedit gitu. Apalagi kalau jadi di tempat horor dan lu ngerekam cuma suara itu kayak apa ya? Persentase realnya itu lebih gede daripada lu dapat video penampakan gitu. Ya bener sih. Kalau penampakan dalam bentuk gambar gitu kan mungkin bisa diedit gitu kan banyak. Kalau audio itu mungkin sedikit kemungkinan kecil banget. Iya, apa itu sulit ngeditnya gitu. Kemungkinannya kecil banget. Nah, itu sih dari gua yang pertama. Terus kan kalau gua pribadi itu waktu tidur nih ya di kamar gue. Kamar gue itu kan agak sempit gitu kan, agak sempit banget sih, cuma ya memanjang gitu kan. Nah, tidurnya gue itu di pojok, paling pojok sebelah kiri yang paling atas daripada yang apa itu, pokoknya paling pojok lah. Nah di pojok itu tempatnya itu kan masih rumahnya itu kan masih belum jadi kan, ya kan mungkin masih ada beberapa yang belum dicat gitu kan. Nah waktu gue tidur, gue itu langsung ngerasa itu kayak ada yang ngeliatin gitu loh. Kayak ada yang mulai memperhatikan. Ini posisinya di depan lu atau gimana? Atau di samping? Belum, waktu itu posisinya masih tidur. Oh, sudah mulai kerasa. Soalnya dalam mimpi itu sudah mulai mimpi-mimpi penampakan. Nggak jelas dari yang awalnya itu mimpi apa ya? Mimpi ya kayak GTA gitulah, sembarang apa itu kayak cerita-cerita. Kalian tahu lah cerita mimpi random gitu. Tiba-tiba mimpi horor. Nggak ada aneh, nggak ada ucap mimpi horor. Dan bayangin waktu aku mimpi horor itu semakin lama semakin gelap, semakin merinding sendiri. Nah waktu itu kan kebangun akhirnya kan nggak nyaman lama-lama. Nah waktu bangun coba dibayangin, waktu bangun kayak sudah ada objek hitam itu melingkari, apa itu kayak merumpuni. Anjir, serem juga. Iya, merumpuni gue waktu tidur. Dan lu bayangin gue harus ngapain waktu itu? Ya gue tidur lagi, ngapain gue perhatiin kayak gitu. Yes, gue tidur. Tapi waktu itu gue baca doa lah. Tapi lu lihat gak? Jelas gak objeknya? Maksudnya bentukannya gitu meskipun gelap gitu? Ya kayak orang besar. Ngeliatin dari bawah kayak ngeliatin orang kayak kecelakaan gitu loh. Nah kayak orang gitu ngeliatin dah kayak gitu terus. Nah waktu lanjutnya itu gue tidur, habis itu baca doa, bangun, alhamdulillah tidak ada. I see. Tapi itu nggak sekali doang. Biasanya gitu lagi gitu terus. Ini terjadi berulang kali. Berulang-ulang dan bertempo. Biasa seminggu itu dapat 3 kali catanya. Dan minggu ini untungnya belum. Ini tapi lu ini hitungannya sleep paralysis gak sih? Bukan sleep paralysis. Lu masih bisa gerak ya? Masih gerak. Berarti bangun waktu itu aku duduk. Berarti lu sadar. Sadar. Kondisinya sadar, bener sadar kayak buka HP. Kok ada yang ngeliatin terus lihat samping. Ada yang memperhatikan gitu. Sih. Main serem juga ya. Wah bukan serem lagi, itu sudah levelnya merinding. Gimana ya? Kalau lu dihadapin di posisi kayak gitu tuh kebanyakan orang itu bingung gitu mau ngapain gitu. Nah mungkin ada yang takut langsung atau freak out gitu mungkin. Ada juga yang kayak nge-freeze badannya. Iya. Kayak gak tahu mau ngapain. Kaku gitu. Shock aja gitu. Iya. Itu biasanya mungkin belum terbiasa menghadapi kayak gitu. Kalau gue pribadi itu sudah terbiasa gitu, jadi biasa aja. Ada lagi nggak lu pengalaman? Wah banyak sekali dong. Yang pertama yang selanjutnya ini pernah tuh waktu gue itu sempat belajar ilmu jelek gitulah. Dan gue itu masih dasarnya banget gitu mau coba-coba. Waktu itu kan gue nemenin teman gue waktu jogging gitu kan. Kan itu joggingnya sampai maghrib. Nah waktu mau maghrib kan itu di tempatnya itu kan di tribun penonton kan di kayak semacam lapangan besar gitu kan. Di tribun penonton itu kan sebelah kirinya itu kayak pohon-pohon pisang, apa itu tanah kosong gitu. Nah waktu maghrib kan gue duduk sana sendirian nemenin. Ada orang besar ngeliatin gue kayak orang pengen tahu gitu. Ini misalnya kayak tang gitu ya, kayak pegangan kayak ngeliatin gini. Nah kayak gitu. Bayangin tuh. Tapi waktu itu gue biasa aja. Apa? Tapi lu lihat jelas giginya ke atas, matanya itu kayak aduh gak bisa mendeskripsikan, cuma jelas lah, lumayan jelas waktu bentukannya itu. lumayan jelas. Cuma ya jangan waktu itu gua pertama kaget kenapa tiba-tiba di lapangan ada sosok besar ngeliatin dan gua cuma liatin gini doang. Ya udah
keluar turun pulang ngapain nunggu di sana sampai maghrib mah itu loh. Kalau gua ada lagi ini pengalamannya cukup lama ya, cukup mungkin waktu SMP mungkin. Oh, I see. Itu kan apa ya, rasa penasaran kita itu tinggi banget gitu. Jadi gua pernah nonton apa ya, kayak video-video apa, bukan challenge, kayak permainan tapi buat yang manggil-manggil. Oh, Ouija. Bukan Ouija. Apa sih namanya? Yang pakai pensil, bukan yang pakai. Oh, Charlie pensil. Oh, Charlie. Gimana ya? Itu pertamanya itu ya gua mikirnya kayak paling bohongan gitu atau ketip atau apa. Terus gua nyoba kan, itu di mana ya? Di rumah kalau nggak salah. Nyoba. Jadi gua taruh pensil gitu kan bentuk silang gitu. Ya itu udah tanya-tanya aja, kalau 3 jam pertama itu masih kayak feel aja, kayak gak ada apa-apa gitu. Oke. Terus coba lagi, ya pensilnya itu gerak, cuma gerak itu gak yang kayak langsung signifikan banget gitu, yang kayak cuma dikit gitu. Pertama ngira itu mungkin bohong gitu atau apa, mungkin kena angin atau apa kan. Terus ya udah nyoba lagi gitu. Itu gerak lagi, cuma bukan ke arah yang kalau kena angin harusnya ke arahnya yang ke sana. Oh, arahnya ke kanan. Ini balik lagi ke posisi yang sebelumnya. Arah yang berlawanan. Iya. Oh, I see. Wah, horor nih. Terus apa ya? Terus waktu kan kalau mainan gitu harus ada kayak apa ya? Kayak apa ucapan buat perpisahannya gitu. Oh, penutupnya biasanya kan. Iya. Nah itu waktu kan kalau Charlie pensil itu kalau nggak salah lu harus ngomong apa gitu buat si hantunya ini buat berhenti gitu. Oh, suruh ngusir kayak jelangkung lah. Bukan ngusir, kayak menyelesaikan permainan. Iya, kayak menyelesaikan permainan. I see. Nah ini kayak ke arahnya ke no gitu. Terus ya udah nyoba lagi akhirnya yes kan. Terus kalau nggak salah itu disuruh matain pensil. Oh iya bener ini. Terus apa ya, entah ini apa namanya kebetulan atau apa, tapi terus pas gua patahin itu lampu kamar gua mati gitu, aneh. Wow ini apa ya, gue nggak bisa berkomentar banyak sih kalau yang masalah ini, soalnya ini bener-bener real rasanya, soalnya ini terjadi dengan objek-objek sekitar. Nah kalau gue kan ceritanya itu kayak bener-bener person, jadi nggak bisa bener-bener saya pikir halusinasi gitu kan. Ini beneran mungkin. Cuma apa ya, lu nggak bisa langsung kayak menyimpulkan kalau itu gara-gara hantu gitu. Mungkin konslet atau apa. Iya sih. Cuma kebetulan aja pas lagi main gitu. Iya sih. Itu sih. Positif thinking-nya ada wadididaw. Jadi gitu aja pengalaman horor kita buat di video ini. Mungkin di next video kita bakal bahas pengalaman horor lagi, atau mungkin dari pengalaman kalian di komentar gitu. Boleh tuh. Bisa kami bacain nanti. Ya, komentar nih yang banyak, enggak apa-apa. Nanti kita bacakan. Mungkin kalau ada komentar terbaik, ada giveaway mungkin ya. Waduh, gimana tuh? Nanti kita pin ya. Oke, bener, pasti kita pin. Komentar atau pengalaman horor mereka yang mungkin cukup menarik lah. Terbaik dan horornya paling jelas lah, dan nggak bohong, itu terutama. Ya kan kalau bohong atau enggak aja kita nggak tahu. Iya sih, ya kalian kalau bohong dosa sendiri sih. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.